Om Swastiastu, Om Swastiastu, Pak Putu, Swastiastu. Begini, Bro, seperti di video yang sudah Bro share, Bro sudah dapat ke lokasi. Jadi sebenarnya bukan petani ya, bukan petani dari mata batin ya, penerawangan Bro. Apa sih yang ada di balik bukan petani itu sehingga korban sampai sekarang belum ditemukan? Silakan mungkin dari mata batin ini bisa jelaskan. Ayo ring dipakai Bali tidak sampul dumun dan sampun ikan akhir semua sampun saking mana suci tiang saking Tarubini channel sudah di tiang ke sana menginjakkan kaki baru sekali. Setelah tiang di sana melihat hamparan-hamparan sungai yang begitu indah, di balik semua itu banyak aura-aura yang kuat. Kalau dilihat secara kasat mata memang sangat luar biasa betul di areal tersebut, di mana areal itu dihuni oleh makhluk-makhluk gaib. Kalau dari penerawangan saya sendiri, mohon maaf dulu dikit, di mana ada kerajaan di balik alam. Sana melinggih reng dari ke Sugro Pokulon manggenenten di tiang teni Cakra Bawa Raja Pinula kaki yang lengser Wentan Wirya dari dan Wentan Pepatih, Wentan perkampungan juga di alam sana. Ya, berarti di areal Sungai Petani atau Tutukar Petani, menurut mata batin dari Bro, di sana ada beberapa kerajaan, jadi bukan hanya satu ya, beberapa kerajaan makhluk astral atau yang bisa seperti jin mungkin, namun tidak semuanya jahat ya Bro ya. Tidak, itu seperti ada sekat-sekat itu. Dari kalau saya melewati dari belakang nih ke Wenten Beji turun, ya ada beji pura yang ada mata airnya, itu beji ya kalau di Bali. Di belakang beji nih ke areal tukatnya nih ke semua makhluk astralnya ganas-ganas nih. Sebelah sana. Lalu yang sebelah sini sebagai pengayah. Pengayah di Gurya Sugro Pokulon genah kaki yang lingsir. Ampura dumon niki boya betare niki. Pangkan iwang niki di tiang Sugro Pokulon. Kaki yang lengser niku dumun sekali kita ini, sekali manusia. Karena beliau kemungkinan pada saat itu yoga semadi lolos, yoga semadinya akhirnya beliau masuk ke alam sana untuk menguasai areal di sini. Dan juga Sugro Pokulon sebagai kalau di sini di rumahku di Kinamnya. Jadi begitu pemirsa. Saya mungkin lebih perjelas ya, mungkin dengan bahasa Indonesia. Di areal sana ada sosok seperti kakek tua, artinya kalau di Bali kita bisa, karena sudah ada di alam lain, kita disebut dengan Batara ya, Batara ya, artinya sosok kakek tua yang ada di alam gaib sebagai pemimpin pemamong di salah satu kerajaan itu yang ada guanya gitu. Jadi sebenarnya seperti tokoh Semar ya kalau bilang, bukan, tapi sudah berpindah alam itu ya menurut mata batinnya. Ya. Kemudian setelah beliau sudah terjun ya, bahkan ikut juga beliau mencari ya di daerah sungai itu, kira-kira
karena banyak sudah yang mencari tapi belum sampai sekarang ada hasilnya. Bagaimana solusinya ke depan? Artinya semoga saja cepat ditemukan itu. Menurut beliau bagaimana solusinya ya? Begini Pak Putu, kalau menurut saya pribadi dulu ya, sampun sampau ikan sampun akeh. Kalau saya pribadi begini dulu, sang sane nuenang layon utawi mayat niki Ya. harus memohon dumun ring yang bertaruh dulu. Ini ke awal dumun. Kembali lagi ke keluarga dulu, dumun. Kesepakatan keluarga dengan hati yang damai. Ring ajeng tidak bertaruh kemulan kelantaran sarana pras terjadi nyejar dari ke kita keluarganya memohon entah kesalahan secara tidak langsung dan langsung karena si korban ini melek Pak ya. Melek karena dia mungkin lupa akan hal tersebut lantaran kemantan gitu. Karena kita yakin asing-asing orang yang kena sakit utawi celaka, kalau kita lupa akan beliau, pasti kita di sana mohon maaf dulu. Baru setelah kita mohon maaf kepada beliau, baru dikasih jalan terang. Kalau ini dilupakan, kapan tuh? Berarti ya solusinya dari beli jeruk ya, pertama itu mohon izin kepada yang Batara Guru ya, dari sang saning yang punya keluarganya di sana dari korban gitu ya. Mohon maaf, bukan menggurui, bukan melebihi, tapi memang begitu ya. Kita mohon izin dulu kepada yang guru, kemudian setelah itu dumugi, semoga nanti diantarkan dari sana jalan terang, baru proses berikutnya ya. Kemudian pertanyaan kedua ini guru, dari mata batin guru ya, mengungkap tadi mohon izin kepada yang guru ya, dalam waktu sedang dalam keadaan belum ditemukan, dalam di Bali kan ada namanya masih cuntake ya, cuntake artinya sebel ya, artinya gitu. Gimana prosesnya atur kuning atau mohon izin di pura yang guru gitu, karena keluarga kan mungkin beranggapan kita cuntake. Begini Mbak Jero, kan wenten jero mangku Ya. jero mangku lah yang atur piuningan. Walaupun kita dalam keadaan cuntake, jangan sampai kita menggahang Banten, kita masih tetap di bawah, biar jero mangku lah yang menggahang. Itu dumun yang pertama jalan, Berarti bisa diperwakilkan ya, bisa diwakilkan. Sanin kaping kalih utawi yang kedua, setelah kita proses minta mohon maaf di yang Batara Guru, barulah kita ke areal sana. Itu tidak sembarangan langsung masuk. Ada juga pengompon di sana, beliau Wenten Brahma Wisnu Kuswari, Guru Pusat dalam Bayaru dan juga Merahi Patah. Di sanalah kita mohon izin kepada beliau, karena beliaulah yang menguasai area di sana. Nah, setelah dengan persembahyangan permohonan izin, pelantarang antar Wenten jero mangkuring dari ya. Jadi begitu pemirsa, prosesnya setelah itu ke lokasi. Jadi di lokasi itu kebetulan karena di luar desa, mungkin dari keluarga yang berhalangan, alangkah baiknya jalan keluarnya mungkin minta izin juga di tempat lokasi ya. Ada mungkin di sana pura yang ada mata airnya, kemudian dekat-dekat di sana ada pura dalam namanya yang di desa di sana. Jadi jelas harus menghubungi juga perwakilan dari pemangku ya, orang yang dipilih menjadi perwakilan ngamong di pura di sana juga atau kuning.
Setelah itu baru ke lokasi jatuhnya. Jadi ya begitu kira-kira saya menerjemahkan, mohon maaf kalau ada kesalahan ya. Kemudian Bli Jero, dari pandangan mata batin Bli Jero setelah ke lokasi, kira-kira korban ini apa namanya, mayatnya atau layonnya, atau kalau sudah meninggal ya maaf ya, jaraknya dari jatuhnya itu kira-kira jauh atau masih ada kurun berapa meter gitu menurut penerawangan? Begini Pak Jero Putung ya. Kan niki sampun atur piuning dumun niki tiang landurang dumun niki. Atur piuning ring pura dalam pelantaran atur jero manggung. Usan genten wawu ke bawah niki. Genten penebusan upacara itu. Penebusan alit mantap untuk permohonan kepada beliau Sugro Pokulun. Ayah pisan kaki yang lingsir saja melingkup-melingkir ring tukar pedanu dan memberikan segehan utawi sesajen kepada pepatihnya, karena dua yang pegang. Satu, badannya berbentuk api yang biasa kita disebut badan seperti raja, dan yang mengikat ini adalah naga bang, utawi naga yang berwarna merah. Nah, tempat jatuh korban niki kan niki margi niki dari ki runtuh nih. Sekitar dari jatuhnya korban niki kalau kita tarik ke arah sana, aliran airnya kan ke sana. Dulu ya. Ya. Dulu jalurnya Sekitar 500 meteran kurang lebih. Ya. Lebih dari 500 meter nggak usah dicari. Berarti dari tempat jatuhnya itu menurut prediksi mata batin Bli Jero itu 500 meter ya, 500 meter. Ya. Dan korban pun karena melek ini, Ya. karena melek sering beliau lalu lalang di sana, dan juga tidak mungkin lupa akan minta permisi atau mohon permisi di sana. Kalau kita kan udah biasa gitu, kalau ketemu tempat-tempat yang agak angker, yang nyelang margi utawi napi kan kita rumah. Ya, menurut pandangan Bli Jero, korban ini melik ya. Melik itu kalau di Bali melik ya, kalau di Indonesia kan mungkin punya kelebihan khusus, artinya Bawaan lahir nih. ya bawaan lahir, artinya pembawaan lahir yang disenangi oleh sesuatu gaib ya, begitu kira-kira. Nah, kemudian menurut tadi cerita Bli Jero, artinya di sepanjang aliran sungai itu ada naga ya, ada penghuni naga, kemudian ada kakek tua, kemudian ada pepatih, kemudian ada gua ya. Kemungkinan bisa nggak, artinya korban ini ada di antara gua. Nah, kalau kita tarik dari tempat korban jatuh sampai tarik ke 500 meter nih Pak Jero itu. Setelah saya ke sana tak cek lokasi kemudian ya, ada kira-kira segitu sampai ke titik goa. Berarti Bli Jero setelah ke lokasi menemukan gua di antara aliran air. Iya. Oh, Ada kelebutan. Ada gua di antara aliran air, ada kelebutan. Ada kelebutan. Di dalamnya air itu, Aduh, saya nggak mengukur ya. Kemarin nih ke tiang pakai bambu sekitar 3 meter itu belum nyampe juga Ya. ke dasar Pak. Oke. Belum nyampe. mudah-mudahan kita bantu dari sini dengan perbincangan ini, para relawan mungkin yang membantu, yang mungkin percaya dengan perbincangan kita bisa menjadikan patokan ya, 500 meter dari runtuhnya, kemudian ada gua di aliran air ya, yang mungkin kedalamannya itu mungkin bisa digunakan alat-alat yang pembantu ya, mungkin ya Bli Jero ya, dari Kalau misalnya penyelam, ada alat penyelam. selam yang pakai tabung itu Pak Jero, sebenarnya simpel nggih. Dari tempat jatuh korban itu digiring itu, Ya. jangan istilah gini ya, sekarang di sini digini, ntar lagi di sana, kan nggak ketemu. Ya. Ini dipepet, ini digiring, yang posisi mayat kalau menurut beliau kaki yang lingsir Sugro Pokulun sebelah kiri. Oke. Kalau Ya. itu kan aliran airnya ke sini. Ya. Kalau kita ngadap ke sana sebelah kiri,
Oh, berarti dari aliran air ke bawah, kita ngadap ke sana. ngadap ke aliran air ke bawah. Itu patokannya menurut pandangan mata batin Beli Jero itu ada di sebelah kiri ya. Mungkin bisa menjadi patokan, tapi mohon maaf sekali semeton, mohon maaf sekali, bukan mengurui, bukan juga pihak dari keluarga, bukan untuk kita mencari sesuatu di luar ini, tapi maksud dan tujuan kita memang benar-benar tulus ingin membantu, semoga menjadi patokan bagi walaupun para dengan relawan. jalan begini Ya. semampu kita ya. Nah,